warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaili Maretna Jayanti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, akan melaksanakan pembelajaran secara daring di kelas 5. Pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 2, dalam rangka uji kinerja praktik pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak mengalami sakit apapun. Hari ini coba Bu Laili ingin tahu, ada yang tidak masuk atau masuk semua ya anak-anak ya? Masuk semua. Oke, lengkap semua. Alhamdulillah, berarti semuanya dalam keadaan sehat. Nah, sekarang coba sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoanya dipimpin oleh salah satu anak. Vivi, coba Vivi yang memimpin doa. Silahkan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Kemarin kita sudah mempelajari tentang materi pembelajaran yang pertama. Nah, coba untuk mengingat-ingat lagi, Bu Laili ingin tanya, kemarin itu kita mempelajari apa ya anak-anak ya? Alat gerak. Alat gerak, betul, alat gerak. Nah, alat gerak itu apa saja, Nana? Tulang dan otot. Tulang dan otot, benar sekali. Berarti ini masih ingat ya, ada alat gerak itu tulang, ada juga otot. Tulang itu sebagai organ atau alat gerak pasif, sedangkan otot itu sebagai alat gerak aktif. Baik, itu berarti kalian masih mengingat materi yang sudah kita pelajari kemarin ya. Hari ini kita itu belajar tentang dua hal anak-anak. Yang pertama adalah organ gerak hewan. Yang kedua adalah ide pokok paragraf atau pokok pikiran pada suatu paragraf. Itu dua materi yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian, apa tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini? Tujuannya yaitu kalian nanti setelah mengamati video, kalian dapat menyebutkan organ gerak hewan. Yang kedua, itu adalah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Apa kalian sudah siap anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, kalau sudah siap, Bu Laili akan mengirimkan, akan menampilkan sebuah video. Kalian nanti amati, kalian cermati ya. Singanya jelek, Bu. Ya, kalian amati. Baik, itu tadi adalah video singkat, video tentang gambar-gambar hewan ya itu ya. Nah, coba Bu Laili ingin bertanya, setelah kalian ngamati video tadi, apa yang kalian amati tadi anak-anak? Ada beberapa hewan sedang bergerak. Oke, ada beberapa hewan yang sedang bergerak, mungkin yang lain? Oke, ada kelinci, ada kuda berlari, ada ikan berenang, dan kelinci berjalan. Bagus. Nah, hewan apa? Ada hewan apa saja tadi? Ayo disebutkan lagi. Ada hewan apa saja?
Kuda, Ada kuda, burung, ikan, kelinci. Bagus, berarti kalian mengamati ya. Organ geraknya itu apa saja anak-anak? kuda itu kaki, burung itu kaki, ikan itu Kaki. sirip dan ekor, kelinci Ya, kelinci itu kaki. Nah, kemudian sudah benar sekali, kuda itu organ geraknya kaki, burung itu kaki dan sayap, kemudian kalau ikan itu sirip dan ekor, kelinci tadi kaki ya, itu adalah organ-organ geraknya. Berarti kalian sudah mengerti ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Bu Laili akan mengirimkan lagi, menampilkan lagi video lagi. Baik, itu adalah video yang kedua yang kalian amati. Sekarang dari video tersebut Bu Laili akan bertanya lagi. Apa yang kamu amati, yang kalian amati pada video tadi anak-anak? ada satu paragraf tentang makhluk hidup yang bergerak. Satu paragraf tentang makhluk hidup. Ya, Vivi sebenarnya mau menjawab apa Vivi? Video paragraf. Video paragraf. Oke, yang kalian amati tadi benar sekali, ada satu paragraf tentang makhluk hidup yang bergerak. Kemudian apa lagi yang kalian amati di situ? Ada yang kalimatnya berwarna merah. Ada yang kalimatnya berwarna merah, betul. Iya, ada yang kalimatnya berwarna merah. Ya, dari kelompoknya Afan, mungkin salah satu temannya ada yang mau menyampaikan. Kalimatnya ada yang berwarna merah. Kalimatnya ada yang berwarna merah, betul sekali, sudah tepat sekali. Di mana letak kalimat yang berwarna merah itu? Di mana, Vivi? Di awal, oke, di awal. Terus yang lain? Di nomor pertama. Di nomor pertama, bagus, benar sekali. Yang berwarna merah itu ternyata di awal ataupun di nomor pertama dari paragraf tersebut. Nah, mengapa ya kok itu diberi warna merah? Kok berbeda sendiri? Oh iya, menurut kelompok Vivi itu ada salah satu yang menjawab karena isinya yang paling penting, betul sekali. Mungkin ada yang lain? Karena di awal paragraf. Karena di awal paragraf, betul. Jadi benar semua itu karena berwarna merah itu mengapa kok berbeda sendiri ya, dikarenakan isinya itu yang paling penting. Nah, isi yang paling penting itu disebut dengan apa yang berwarna merah itu tadi? Kalimat utama. Kalimat utama, pokok apa tadi? Pokok pikiran paragraf. Oke, pikiran paragraf bagus sekali. Nah, itu jawaban kalian sudah benar sekali. Jadi yang berwarna merah itu benar. Itu namanya adalah ide pokok paragraf atau pokok pikiran paragraf. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan ide pokok paragraf itu anak-anak? Suatu paragraf. Gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Oke, yang Kalimat yang berisi informasi yang paling penting. kalimat yang berisi tentang informasi yang paling penting, betul sekali. Sudah berarti apa yang dimaksud dengan gagasan utama atau pokok pikiran ataupun ide pokok paragraf itu adalah gagasan yang menjadi dasar suatu pembuatan suatu paragraf. Itu adalah pengertian dari ide pokok paragraf. Terima kasih. Itu jawaban yang bagus sekali dari anak-anak kelas 5. Anak-anak kelas 5 memang hebat. Kemudian kalian ini selanjutnya sudah Bu Laili bagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompoknya Vivi, kelompoknya Farah, dan kelompoknya Reno. Ini sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti kalian akan mengerjakan tugas kelompok. Nah, tugas kelompok yang ada di LKPD, yang sudah Bu Laili bagikan, ya, sudah dibagikan itu.
Sebelum mengerjakan tugas kelompok, apa tugasnya itu? Coba kalian amati dulu tampilan dari Bu Laili. Kalian perhatikan. Hari ini kita belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Baik, muatan pelajaran yang pertama adalah tentang IPA dengan materi organ, gerak, dan hewan. Nah, hewan itu dikatakan makhluk hidup itu apabila memenuhi salah satu ciri, yaitu bergerak. Sama dengan kita ini manusia termasuk makhluk hidup karena kita itu dapat bergerak. Bergerak itu sendiri artinya adalah berpindah tempat. Nah, ketika kita berpindah tempat itu berarti artinya adalah bergerak. Nah, bergeraknya itu tentunya dengan suatu alat tertentu. Tidak sembarangan alat bisa digunakan untuk bergerak. Kemudian alat gerak itu sendiri bisa kalian amati. Itu ada gambar kuda di situ. Ada alat geraknya hewan pada kuda ini ada dua. Yang pertama yang atas ini adalah yang berwarna merah-merah ini, serat-serat ini disebut dengan otot. Otot itu sebagai alat gerak aktif. Sedangkan yang bawah ini adalah tulang, yaitu alat gerak pasif. Kemudian kalian bisa memperhatikan beberapa hewan berikut ya. Itu ada yang bergerak, kalian amati itu hewan apa. Ini dua hewan. Kemudian hewan selanjutnya adalah ini. Oke. Nah, itu gambar-gambar hewan itu untuk mengerjakan LKPD yang pertama. Nah, itu diingat-ingat sambil dicatat tadi ada hewan apa saja, itu untuk mengerjakan LKPD yang pertama. Kemudian yang kedua adalah muatan bahasa Indonesia dengan materi pokok pikiran, ide pokok paragraf. Paragraf itu sendiri di dalamnya itu mencakup dua hal. Yang pertama ada di dalamnya ide pokok atau pokok pikiran, yang itu biasanya tertuang di dalam kalimat utama. Ada yang ide pokok atau pokok pikiran, yang satunya lagi ada kalimat pengembang. Itu adalah yang terdapat di dalam suatu paragraf. Nanti di LKPD kalian itu ada bacaan. Nah, ini di tampilan Bu Laili juga Bu Laili tampilkan ada bacaan dengan judul Gerak Ikan Dalam Air. Itu kalian baca nanti. Kemudian hal itu untuk mengerjakan LKPD yang kedua. Itu adalah tugas yang harus kalian kerjakan pada hari ini. Nah, setelah itu silahkan kalian buka LKPD dari kelompok kalian masing-masing ya. LKPD yang pertama itu adalah kalian tadi setelah mengamati beberapa hewan yang ditampilkan oleh Bu Laili tadi, itu amati. Nanti setelah itu kalian sebutkan nama hewan itu apa saja, kemudian organ geruknya itu apa, fungsinya itu juga apa. Nah, kalian nanti tuliskan di dalam LKPD pertama yang itu ya. Sekarang kalian buka LKPD yang kedua. Kemudian itu di situ ada bacaan gerak ikan di dalam air. Yang ini bacaan ini kalian baca satu kelompok nanti, kemudian kalian tentukan ide pokok paragraf, kalimat pengembangnya itu apa saja di dalam bacaan itu. Oke, mengerti anak-anak dengan tugas kalian? Mengerti. Silahkan kerjakan, kalau misalnya ada yang kesulitan bisa bertanya ya. Gila, pusat. Baik, karena sudah semua 3 kelompok, mari kita sampaikan hasil yang kita presentasikan. Coba kalian sekarang buka hasil pekerjaan kalian LKPD yang pertama.
LKPD yang Pertama. kalau sudah, coba salah satu dari kelompok siapa ya yang ingin menyampaikan ataupun membacakan hasilnya? Ya, kelompok siapa? Oke, bagus Farah. Kelompoknya Farah dibaca ya. Organ gerak kaki, fungsinya untuk jalan dan lari. Stop dulu tuh. Hewan yang pertama kambing. Organ geraknya kaki, betul sekali. Fungsinya untuk berjalan, berlari, benar. Yang lain ada yang berbeda mungkin? Sama ya. Yang kedua, hewan yang kedua coba siapa? Siapa lagi? Saya, Bu. Oke, bagus Vivi. Yo. Hewan apa yang kedua Vivi? Cicak, kaki untuk merayap dinding. Untuk menempel di dinding. Oke, yang ketiga yo, siapa? Ikan. Hewan apa? Sirip dan ekor. Sirip untuk berenang, ekor untuk berenang. Oke, ikan itu organ geraknya sirip dan ekor, betul sekali. Sirip dan ekor, sirip itu bisa membuat ikan itu bisa bergerak maju, mundur, memutar badannya, kemudian dengan ekor itu dapat mengatur kecepatan ikan dalam berenang. Itu. Yang keempat siapa yo? Yang keempat. Kata. Afan. Kalau Afan Kaki digunakan untuk melompat. Kata itu organ geraknya kaki, betul sekali. Untuk melompat. Yang lain bagaimana? Setuju atau ada yang berbeda? Oke, betul sekali. Kata itu ada sepasang kaki depan dan kaki belakang, itu gunanya untuk bergerak. Kalau yang belakang itu untuk melompat. Kalau yang depan itu untuk menahan tubuh saat mendarat. Yang kelima hewan apa tadi yang ada di tampilan tadi? Oke, kelompoknya Vivi, burung. Kelompoknya Vivi. Organ geraknya kelompoknya Vivi. Sayap dan kaki. Kaki dan sayap. Betul. Sayapnya untuk apa? Sayap untuk membantu terbang, kaki digunakan untuk berjalan. Oke, betul sekali. Sayap itu gunanya untuk bisa terbang burung itu, sedangkan kaki itu untuk berjalan, menapak kaki di tanah dan mendarat di tanah. Kemudian yang bawahnya, coba bandingkan organ gerak dari beberapa hewan tersebut. Coba salah satu kelompok silakan. Ya. Oke, para kaki, bagus. Mata sama-sama mempunyai kaki, tetapi kaki berjalan, sedangkan kaki kakak untuk melompat. Betul sekali. Menurut kelompoknya Farah itu untuk perbandingannya yaitu antara kambing dan dengan katak itu, kalau kambing sama-sama memiliki kaki, tapi kalau kambing itu gunanya itu untuk berjalan berlari, sedangkan katak itu untuk melompat. Betul sekali. Itu adalah LKPD yang pertama. Kemudian sekarang kita buka LKPD yang kedua. Silakan dibuka. Coba salah satu menyampaikan hasilnya. Siapa ya? Nuris. Nuris ya, Nuris baca Nuris. Pokok ikan memiliki sistem gerak yang unik, paling pengembang, terus gerak pada ekor berbeda dengan hewan. Oke. Betul sekali. Yang ide pokok paragraf itu ada di kalimat pertama, yaitu ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sedangkan kalimat pengembangnya yang menjadi dari kalimat pertama tadi itu pada kalimat berikutnya. Untuk yang paragraf kedua siapa yo? Angkat tangan. Saya, Bu. Saya. Oke, bagus. Kelompoknya apa? Paragraf kedua pokoknya apa? Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal.
Oke, kalimat pengembangnya. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bagus. Paragraf kedua itu sama dengan paragraf pertama. Jadi hidupnya itu ada di kalimat awal. Yang ketiga, paragraf yang terakhir. Coba siapa? Angkat tangan lagi. Ayo, siapa? Aku. Oke, kelompok lagi. Coba yang baca yang lain. Yuan. Yuan, tolong dibaca. Tahukah kamu ikan dapat berenang karena manfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Oke, kalimat pengembangnya. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Oke. Nah, untuk yang ketiga ini juga hampir sama. Ide pokok paragrafnya atau pikiran paragrafnya itu ada di kalimat awal. Ada kalimat awal itu tadi berbunyi seperti ini. Tahukah kamu dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya ini? Nah, pada paragraf ketiga itu kalimat di awal itu benar dia menjadi kalimat utama atau yang terkandung dalam ide pokok paragraf tadi. Tahukah kamu ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Akan tetapi ini sedikit kita rubah. Kalimat pertama itu memuat kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan itu tidak bisa dijadikan sebagai ide pokok paragraf. Jadi harus sedikit kita rubah. Nah, bagaimana cara merubahnya? Nah, kalimat pertanyaan itu bisa kita rubah menjadi kalimat berita. Nah, yaitu mungkin tahukah kamu itu bisa dihilangkan dengan cara seperti ini, bisa diganti ikan dapat berenang karena memanfaatkan tubuhnya yang unik. Nah, itu sedikit dirubah. Apakah sama jawabannya kalian dengan kelompoknya Afan? Sama. Jadi kalian sudah bisa menentukan ide pokok paragraf dan kalimat pengembangnya ya. Coba yang terakhir yang baliknya itu ada kalian disuruh untuk membuat paragraf sederhana dengan ide pokok paragraf yaitu aku mempunyai hewan kesayangan. Coba dari kelompoknya siapa dulu yang ingin menyampaikan, karena ini nanti paragrafnya mungkin berbeda antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Kelompok yang siapa dulu yang akan maju? Yang akan kelompoknya Farah, coba sampaikan paragraf yang kalian buat itu seperti apa? Aku mempunyai hewan kesayangan. Setiap hari aku beri makan dia. Aku beri nama kucing Pupus. Dia selalu ikut kemana aku pergi. Saat tidur juga ikut denganku. Sudah? Ya. Oke, bagus. Itu sudah bagus paragraf sederhana yang sudah kalian buat. Nah, terima kasih. Itu berarti kalian sudah memahami kegiatan kelompok kalian. Yang selanjutnya, setelah kita mempelajari kegiatan pada hari ini, coba saya ingin tahu, mungkin di antara kalian ada materi yang masih merasa kalian itu merasa bingung. Coba siapa yang ingin bertanya? Adakah materi yang kalian itu masih bingung? Siapa yang ingin bertanya? Oke, Farah, bagus. Ingin tanya apa? Paragraf selalu ada di awal paragraf. Oke, silakan matikan dulu mikrofonnya. Baik, ada pertanyaan dari Farah, Bu, apakah ide pokok paragraf itu selalu di awal paragraf? Tidak. Jadi ide pokok paragraf itu kan ada terkandung di dalam kalimat utama. Kalimat utama itu pada paragraf itu tidak selalu berada di awal. Jadi ada juga yang di akhir. Nah, sebutannya itu juga berbeda. Untuk paragraf yang kalimat utamanya itu ada di awal paragraf, itu disebut dengan paragraf deduktif.
Sedangkan untuk paragraf ataupun kalimat utamanya berada di akhir paragraf itu disebut dengan paragraf induktif. Begitu penjelasan dari Bu Laili, sudah paham? Wah, paham, bagus. Kemudian setelah kita mempelajari materi hari ini, apa yang sudah kita lakukan hari ini anak-anak? Mengamati video dan kerja kelompok. Mengamati video dan kerja kelompok. Kemudian apa yang kalian rasakan ketika kita setelah senang? Oke, senang sekali. Apa yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Materi apa yang sudah kita pelajari? Tentang organ gerak hewan. Tentang organ gerak hewan. Ikan. Ada ikan, ada kelinci, ada kambing, Ya, Farah dulu. Selain kita belajar tentang itu, Organ gerak hewan, ikan, organ sirip, Ya. kelinci itu kaki, Kelinci kaki, betul. kaki, burung, sayap dan kaki. Betul. Fungsinya untuk bergerak. Fungsinya untuk bergerak, betul. Selain itu kita juga belajar tentang ide pokok paragraf ya tadi ya, ide pokok paragraf ataupun pokok pikiran dan kalimat pengembang pada suatu paragraf. Jadi mari kita simpulkan, kalau kalian dengarkan, kita simpulkan bahwa jadi setiap hewan itu dapat bergerak dengan menggunakan organnya masing-masing. Antara hewan yang satu dengan hewan yang lain itu mempunyai organ geraknya sendiri-sendiri ya anak-anak. Yang kesemuanya itu fungsinya sama, yaitu untuk bergerak. Bergeraknya itu ada berjalan, berlari, melompat, terbang, berenang. Nah, itu adalah dari bergerak hewan. Nah, setelah itu kemudian kita mempelajari tentang paragraf. Berarti dalam suatu paragraf itu terdapat ide pokok dan juga kalimat pengembang. Ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar suatu paragraf, yang itu biasanya termaktub di dalam suatu kalimat utama yang bisa terletak di awal paragraf dan bisa di akhir paragraf. Itu. Sementara kalau adalah kalimat yang mendukung pokok dari ide pokok paragraf ataupun mendukung kalimat utama dalam suatu paragraf. Itu ada kesimpulan kita pada kegiatan kita hari ini. Selanjutnya adalah Bu Laili akan mengirimkan, itu sudah Bu Laili kirimkan di WA group ya. Di WA group itu link Google Form. Jadi soal evaluasi seberapa jauhkah kalian memahami materi hari ini, silahkan kalian buka linknya itu, kalian kerjakan ya. Nanti waktunya cukup 5 menit saja. Anak-anak, selanjutnya silahkan kalian mengerjakan soal di Google Form itu yang sudah Bu Laili kirimkan. Waktunya 5 menit ya, setelah itu nanti laporkan kalau sudah selesai. Bisa kalian laporannya diketik maupun bisa kalian kirimkan pesan suara. Ditunggu ya. Bu, saya sudah. Bu, saya sudah. Bu, saya sudah. Baik, kalau sudah, terima kasih anak-anak karena sudah mengerjakan tugasnya. Setelah itu tugas selanjutnya nanti di rumah kalian amati setiap hewan yang ada di sekitar kalian. Kalian tentukan organ geraknya itu apa, fungsinya apa. Itu kalian buat suatu tabel, kemudian kalian kumpulkan, besok kita bahas bersama. Baik, kurang lebihnya mohon maaf Bu Laili. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Terima kasih Bu Laili akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So many pieces all back together now. What's your vision?